Monggo ya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Luar biasa ya Pak ya. Baik, lihat tadi video-video tadi Pak Tommy, saya jadi teringat tahun 94 sampai tahun 95. Pada saat itu saya bekerja sebagai stockkeeper di Downings Mining Limited. Itu untuk menambang batu bara milik Tanito Harum. Saya sebagai stockkeeper waktu itu. Jadi masih sedikit-sedikit lah ada hubungan dengan alat-alat berat. Jadi teringat tadi video-videonya, kita ketemu dengan orang-orang mekanik dan lain sebagainya. Ya, teman-teman dari Pertabi, mungkin topik yang mau saya bawakan kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Mungkin ada insight baru dari teman-teman. Dari yang biasanya ke alat berat ya, sedikit-sedikit arah-arah ke factory dulu deh. Ke arah industrial manufacturing, tidak apa-apa lah ya. Ya, saya berikan judulnya Kaizen Improvement Productivity and Developing People. Jadi Kaizen yang kita sebut-sebut tadi adalah continuous improvement, itu bukan hanya mengimprove perusahaan itu sendiri, tetapi otomatis mengimprove orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ini sangat berkaitan sekali, ini tidak bisa dipisahkan teman-teman. Nah itu saya bikin judulnya Improving Productivity and Developing People. Oke, next. Ya, nah tadi saya sebenarnya ada pengalaman di Downers Mining, tapi itu tidak lama. Saya banyak berkecimpung di dalam dunia industri manufaktur. Saat ini saya sebagai General Manager di PT STW Steel Works dan juga membuat satu usaha di bidang pelayanan kesehatan dan edukasi. Baik, selanjutnya itu perkenalan pertama. Kita akan masuk ke materi ya. Next. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman, Kaizen itu berasal dari bahasa Jepang, tapi dari tulisan kanji ya, yang disingkat. Kai artinya change, dan Zen itu good. Jadi kalau digabungkan menjadi continual improvement. Jadi intinya seperti Pak Tommy bilang tadi adalah change. Itu. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah change. Bukan hanya change ke dalam satu sistem ataupun strategi, tetapi adalah change di dalam mindset. Ya, jadi kita tidak hanya berpatok kepada mindset lama, tetapi ada mindset yang selalu berubah. Ya, jadi ada growth mindset itu yang selalu kita harus tanamkan di dalam Kaizen ini. Next. Nah, Kaizen ini sendiri sebenarnya berawal dari Amerika, teman-teman. Nah, kalaupun ini jadi populer di Jepang, tetapi ini sebenarnya bersumber dari Amerika. Pada waktu itu seorang pakar statistik matematik bernama Edward Deming itu memang mengembangkan pengetahuan tentang statistical process control atau statistical quality control yang dikembangkan untuk industri-industri di Amerika. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, dia kemudian ditunjuk untuk membangun satu kebersamaan antara Amerika dan Jepang, sehingga dia dikirim ke Jepang. Dan di Jepang, Kaizen ini sangat berkembang. Nah, di sana disambut baik oleh para dunia usaha dan juga perorangan dan institusi pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga di Amerika itu ada yang namanya Deming Prize, ya, atau semacam perlombaan untuk memenangkan award dari Deming gitu. Itu di Jepang. Next. Kemudian disambut baik oleh para pakar di Jepang, salah satunya yang sangat mempopulerkan Gemba Kaizen, yaitu Masaaki Imai. Nah, beliau inilah yang mengembangkan bagaimana cara-cara secara praktis Kaizen itu diterapkan di dunia manufacturing. Tetapi sebenarnya Masaaki sebutkan bahwa Kaizen itu bukan hanya di dunia manufaktur sebenarnya, tetapi pure improvement. Jadi pure improvement di bidang apapun. Makanya kalau kita lihat di dunia keluarga, di dunia UKM-IKM, itu Kaizen sangat banyak diterapkan. Bahkan saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di Pertabi, di section manapun, pasti akan bisa diterapkan pola pikir atau budaya dari Kaizen atau continual improvement ini. Oke, selanjutnya, next.
Nah, inilah core of Kaizen. Ini core of Kaizen yang dikembangkan oleh Masaaki itu. Yang pertama, kita next, di situ ada lingkaran. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal customer kita. Customer itu bukan berarti customer di bidang organisasi saja, tetapi proses selanjutnya dari apa yang kita proses itu merupakan customer kita. Jadi dikatakan next process is our customer. Apapun yang kita deliver, tujuan dari pekerjaan kita deliver ke siapa, itu menjadi customer kita. Nah, itu yang paling penting. Kita mau memuaskan customer, kita harus satisfy dengan customer kita, teman-teman. Oke, kita akan bahas dulu how to know our customer. Next. Nah, di dunia manufacture ini yang sangat penting. Kita tidak ada gunanya memproduksi satu barang atau satu produk, tetapi tidak bisa diterima oleh customer. Ya, artinya kita sebutkan bahwa produk kita ini bagus, ini luar biasa hebat nih. Ini spesifikasinya di luar dari kebiasaan nih. Ini materialnya bagus, segala macamnya bagus, teknologinya bagus. Tetapi si customer bilang, oh saya nggak butuh itu. Sebenarnya saya butuh ini, gitu. Jadi yang paling pertama di dalam prinsip Kaizen itu adalah mengenali siapa customer kita, siapa orang yang kita deliver tugas kita, atau siapa organisasi atau section yang harus kita deliver produk kita. Produk kita bukan hanya produk fisik, tetapi produk layanan juga, teman-teman. Jadi yang paling penting, how to identify our customer. Ya, kita harus lihat customer spesifikasi yang mereka butuhkan, ada general condition yang mereka butuhkan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mari. Kalau kita bekerja di dalam satu section, apapun itu, mari kita lihat siapa sebenarnya our next customer. Our next process is our customer. Oke, next. Nah, kalau customer itu membutuhkan satu nilai yang murah untuk segi harga, tetapi mengharapkan quality yang tinggi, itu lumrah. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita menanamkan satu value di dalam produk kita, meskipun harganya tinggi, tapi value yang kita berikan kepada mereka mendapatkan manfaat lain, gitu. Tadi saya katakan bahwa yang mereka harapkan adalah ini. Iya, benar. Harus kita satisfy customer need atau customer requirement. Tetapi beyond of, artinya kita harus memberikan layanan-layanan tambahan ataupun satu nilai-nilai yang membuat dia lebih baik lagi atau lebih unggul lagi. Itu customer requirement, tetapi tidak juga menghilangkan goal kita sebagai manufacturer ataupun si producer. Nah, kita harus combine atau kita kita ramu bagaimana customer kita terpuaskan, tetapi kita juga memiliki satu nilai atau satu keuntungan yang baik. Makanya dalam satu Kaizen itu dikerubuti oleh satu sistem dan juga oleh people dan lingkungan. Jadi ada satu sistem, ada di situ fisiknya, ada juga di situ people, dan juga ada lingkungannya. Jadi stakeholder-nya akan berfokus kepada Kaizen system ini atau Kaizen habit ini. Nah, itulah goal daripada perusahaan, bagaimana mendeliver suatu quality yang paling baik menurut customer dan juga menurut kita, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan juga tetap memperhatikan safety-nya, dan akan menimbulkan satu kebanggaan kepada kita sebagai produser dan juga kepuasan kepada customer. Nah, itu skemanya yang kita bisa lihat di dalam slide ini. Next. Nah, kita kembali, next. Kita kembali ke core yang kedua. Core yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di situ adalah win-win solution. Customer harus diuntungkan, kita juga harus untung. Terkadang kalau kita memuaskan customer kita dengan segala permintaannya, kita cost-nya menjadi sangat tinggi. Karena kita berusaha untuk memuaskannya, harga juga menjadi tidak kompetitif. Nah, bagaimana supaya kita kompetitif? Disitulah kita harus berkaizen. Nah, di dalam dunia industri ataupun di dalam dunia usaha apapun, selalu ada cost.
Ada sesuatu yang harus dikeluarkan biaya, tetapi cost apa yang harus dan apa yang tidak harus. Itulah yang kita sebut sebagai prinsip muda. Muda itu pemborosan, bahasa Jepang. Next. Jadi muda itu kalau kita identifikasi dalam satu perusahaan atau dalam satu dunia usaha, paling sedikit 7 atau 8 muda. Di dalam dunia industri ini disebut sebagai lean manufacturing. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan lean manufacturing. Kalau di dalam dunia manufaktur disebut sebagai lean manufacture, tetapi di dalam bidang usaha lain dikatakan lean system. Nah, apa yang perlu direduce di dalam usaha kita? Ada defect yang seharusnya tidak terjadi. Karena apa? Kita tidak bisa mengidentifikasi customer need dan kita tidak sesuaikan engineering-nya dengan proses kita sehingga muncul defect atau outstandard ataupun produk gagal. Itu yang akan menjadi mudah pemborosan. Kemudian apa? Ada overproduction. Kita berproduksi tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan. Dan juga ada barang-barang ataupun mesin-mesin yang nganggur. Jadi teman-teman sekalian, kalau mesin kita ada 10, tetapi ada 2 mesin yang tidak produktif, menganggur dalam waktu yang cukup lama, sehingga itu kita sebut juga sebagai muda atau pemborosan. Yang berikutnya adalah transportation. Kita masuk dulu ke transportation. Ada pengiriman ataupun ada satu pergerakan baik dari alat-alatnya maupun orangnya ataupun barang yang seharusnya tidak terjadi. Nah, itulah yang harus kita pikirkan supaya itu bisa berkurang. Ada inventory. Dulu tahun 94, 95 saya masuk di Downers Mining, itu juga saya belajar bagaimana menyimpan barang yang sangat penting. Yang sangat penting, artinya ada empat kuadran ya, kuadran yang sangat penting dan sangat genting. Ada yang penting tetapi tidak genting, tetapi ada yang penting tetapi tidak juga genting. Nah, itu garbage. Nah, di situ kita harus bisa memilah-milih inventory seperti apa yang harus kita sediakan. Maupun di workshop kita, di gudang kita bisa pilih-pilih. Caranya bagaimana? Nanti kita bikin dulu satu penilaian-penilaian, di list dulu semuanya, baru kemudian kita kasih satu nilai-nilai berdasarkan sistem yang kita ada. Kemudian ada lagi motion yang gerakan-gerakan yang tidak perlu di dalam dunia industri. Seperti apa yang kita pelajari dulu bersama dengan Pak Tommy, ada motion yang tidak perlu. Ada gerakan-gerakan yang seharusnya tidak perlu. Oleh karena itu kita analisa, kita ambil analisa ataupun video ataupun bagaimanapun caranya supaya kita tidak mengeluarkan tenaga-tenaga yang tidak perlu. Selanjutnya ada proses yang tidak dibutuhkan. Tadi ada overproduction, ini ada juga overprocess yang tidak dibutuhkan. Nah, yang ke-8 teman-teman, ini yang ke-8 ini hal yang baru. Hal yang baru adalah untapped potential. Artinya apa? Terkadang di komunitas kita, di lingkungan kita, ada sebenarnya orang-orang yang sangat potensial. Orang-orang yang sebenarnya dia jago, tetapi kita tidak optimalkan tenaganya. Kita tidak empowering mereka. Nah, oleh karena itulah muda yang ke-8 ini akan mengcover 7 muda yang berikut, yang sebelumnya. Jadi si orang inilah yang bisa mengcover 7 muda yang lain sehingga kita bisa reduce waste atau muda yang tadi. Nah, bagaimana mengembangkan potensial dari orang-orang yang ada di dalam komunitas kita, yang ada dalam industri kita. Nah, kita katakan sebagai muda behavior, satu kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan reducing muda, ya teman-teman. Ya, next. Nah, yang ketiga adalah go to Gemba. Nah, apapun persoalannya, ya kita harus masuk ke TKP ketika ada satu masalah ataupun ketika ada sesuatu yang perlu kita improve, kita harus pergi ke TKP. Ya, jadi kita harus lihat apa yang ada di sana. Next. Nah, kita melihat bagaimana seseorang bisa menyelesaikan masalah, ada kebocoran, ada leak
di mesin-mesin yang kita lihat, loh ini kebocoran dari mana? Ya harus kita lihat, harus kita pegang, dan kita harus bisa, mungkin teman-teman maintenance sudah tahu persis bagaimana mengidentifikasi kebocoran akan oli, dan lain sebagainya, trouble-trouble yang ada di line kita, yang ada di proses kita, mau tidak mau kita harus gemba. Gemba artinya datang ke TKP, lihat, pegang. Jadi sampai pegang gitu. Jadi setelah itu mungkin ada action, yaitu carikan solusi yang secepatnya, emergency. Istilahnya orang Jepang, gemba, pergi ke lapangan, genbutsu, yaitu harus dia bisa memperlihatkan apa masalahnya, dan genjitsu. Jadi 3G ya, 3G, bukan 3G roaming ini, 3G, gemba, genbutsu, genjitsu. Masih banyak lagi G yang lain ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah tadi saya katakan gemba. Di dalam gemba inilah sebenarnya persoalan yang paling banyak. Kalau di dalam problem yang ada di iceberg itu, yang ada di dalam es, yang ada di laut itu sebenarnya di gemba persoalan yang paling banyak, 80%, bahkan 90% ada di gemba. Tetapi dia mencuat 10% setelah yang di bawah ini tidak terlihat di gemba. Nah, oleh karena itu teman-teman, yang populer saat ini, Pak Tommy, yang populer saat ini adalah manajemen by gemba. Ya, mungkin para pemimpin-pemimpin dunia pun sudah mulai menerapkan leadership in gemba, leadership by gemba, leadership in working. Gitu. Artinya para pemimpin-pemimpin pun harus masuk, harus belusukan. Jadi kalau di antara teman-teman ada pemimpin yang mungkin jarang-jarang ke lapangan, ya nanti kita bisa tidak mendapat insight yang benar karena kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah, apa tools-toolsnya yang disediakan? Banyak. Ini hanyalah satu contoh ya, teman-teman. Ini hanya beberapa contoh. Kita harus melakukan secara periodik dengan menggunakan istilahnya safety patrol ya, patroli. Kemudian ada 5S patrol, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, Shitsuke. Kemudian apa? Berdasarkan customer claim ataupun komplain, kita bisa melakukan Kaizen. Kemudian apalagi audit-audit dari supply, audit dari customer kita, dan juga kita sendiri mengaudit supplier kita. Dan jangan lupa, ini bagian daripada empowering atau development people yang paling baik adalah ketika kita memberikan panggung kepada anak buah kita, kepada orang di sekitar kita. Kita berikan panggung kepada dia supaya dia bisa mengeluarkan ide-idenya yang kita sebutkan idea suggestion. Apalagi kita yang sudah mulai senior, ya sulit sekali untuk mengaku bahwa orang lain lebih pintar dari kita. Ya, jadi kita merasa masih kita yang lebih senior, kita lebih tahu. Sementara yang muda-muda ini sebenarnya udah lebih pintar. Nanti kita akan dengarkan dari Pak Julianto Hugeng, nah, bagaimana orang-orang muda itu sebenarnya sangat menggerakkan satu dunia industri atau dunia usaha yang lebih cepat lagi. Kemudian ada problem identification, ada new project dengan cara-cara apapun, ada QCC, GKM, TQM, TPM, Jusuken activity. Jusuken activity ini adalah activity yang dilakukan oleh Toyota. Ya, kita tahu bahwa Toyota ini sangat dominan ya, bisa mengalahkan raksasa-raksasa General Motors, Ford, Chevrolet, dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Mereka menerapkan Kaizen dengan Jusuken atau Toyota Product System. Nah, sekarang ini negara kita sedang menggiatkan untuk pengembangan sumber daya manusia yang bergerak di bidang otomotif yang didukung oleh pemerintah bersama dengan Toyota yang disebut dengan Indonesian Automotive Industrial People Development. Nah, ini disponsori oleh Toyota dan juga didukung oleh Kementerian Perindustrian dan lain sebagainya. Ini hanya tools yang bisa nanti kita terapkan. Next. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaat yang kita peroleh adalah ketika kita menghadapi satu problem, dengan kita berikan satu kesempatan kepada anak-anak muda, maka mereka bisa mengantisipasi, bisa menemukan problem dengan cepat, tentunya dengan cara gemba,
sehingga ketika ada problem kita bisa menyelesaikannya dengan secepat mungkin. Kemudian increasing quality level dan juga increasing productivity, dan juga akan ada cost reduction. Seperti yang saya katakan, ada muda-muda yang bisa kita hilangkan. Nah, yang berikutnya adalah kita masukkan mereka di dalam satu tim atau circle. Di dalam improvement, mereka akan merasa bahwa diri mereka lebih baik, ya, mereka lebih tersanjung. Jadi increasing employee morale. Dan yang terakhir, empowering atau development people. Ini manfaat-manfaat Kaizen. Jadi saya tidak sebutkan satu persatu, Pak Tommy, apa itu tools-toolsnya. Saya hanya mengatakan bahwa apapun yang Bapak-Bapak mau terapkan, model-model Kaizen apa yang Bapak mau terapkan, tidak ada ruginya. Karena apa? Kata orang, kalau kita berlambat-lambat, maka orang lain akan berlari. Saya barusan nonton ketika ada perlombaan lari, merasa dirinya sudah di depan, hanya menit-menit terakhir, bukan menit ya, detik-detik terakhir dari belakang itu sudah mendahului kita. Kata orang industri, kalau kita berlambat-lambat bukan hanya tertinggal, bahkan bisa terlindas. Nah, itulah Kaizen filosofinya. Lanjut. Nah, ini hanya satu tips bagaimana menerapkan Kaizen di tempat kita masing-masing, ya. Yang pertama, discard conventional fixed idea. Jadi buang cara pikir lama. Gitu dia. Cara pikir yang sudah senior harus dengan rela membuang pikiran-pikiran lama. Ya. Pikirkan cara mengerjakannya, bukan kenapa itu bisa terjadi. Jadi artinya jangan hanya membahas kenapa ya. Carikan solusinya. Kemudian do not make excuse, start by questioning current practice. Jangan hanya mengekskis diri sendiri, tetapi mencari cara-cara yang lebih praktis. Yang keempat, tidak ada cara yang sempurna. Tidak ada cara yang sempurna. Tetapi lakukan walaupun, sekaligus yang kelima, lakukan walaupun hanya 50%. Yang keenam, correct in right away if you make koreksi secepatnya. Kemudian yang ketujuh, mulai dari yang tidak berbiaya. Jadi mulai dari yang tidak berbiaya. Kalau mau improvement yang besar kan banyak, tapi biaya besar. Mulai dari yang tidak berbiaya atau dari hal-hal yang kecil. Nah, saya kira yang sampai yang ke-10, saya terus yang ke-10, ide daripada 10 orang lebih baik daripada pemikiran 1 orang. Ya, jadi itulah teamwork di dalam Kaizen. Next. Nah, manajemen harus totally mendedikasikan diri untuk melakukan improvement di dalam aktivitas kita masing-masing. Ya, selanjutnya terakhir. Next. Terima kasih teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, kita bisa sharing. Saya masih aktif di PT ISTW sebagai trainer, coach, dan juga menulis. Ada 9 buku saya sudah tulis sekarang. Dan juga saya mulai membuka satu Roni Siagian Institute di bawah naungan PT Rogogo Mahatisa. Saya kira itu saja. Terima kasih. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih Pak Roni. Waduh, keren banget ini. Terima kasih Pak Tommy. Memang Pak Roni ini coba ya teman-teman pelajarin ya. Pas banget loh. Itu tadi menerapkan prinsip Kaizen ya kan. Tadi Kaizen ya, yang benar ya spellingnya ya Pak Roni ya. Ya bahasa orang bisa lah salah kita. Ya, Kaizen gitu. Pas banget jam 10 TED gitu kan ya. Artinya tadi di situ sempat disebutkan di matriknya ada just in time. Saya pikir teman-teman juga sudah tahu bahwa just in time itu adalah part of Kaizen dan itu harus benar-benar presisi gitu ya Pak Roni ya. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Tommy. Saya sampaikan 2 kesimpulan saya ini ya, dari saya sendiri ini catatannya. Saya yakin teman-teman punya banyak kesimpulan masing-masing yang nanti mungkin bisa kita perdalam pada saat sesi tanya jawab. Jadi yang pertama ini senada juga sama yang tagline yang di depan yang disampaikan di session di video tadi. Itu adalah bukan masalah improvementnya, tapi masalah karakternya yang harus dipahamin.
Makanya itu step pertama adalah how we know our customer dulu gitu kan ya. Lalu yang kedua, kalau yang bikin saya catat itu adalah kita pasti akan temukan muda. Kita pasti pernah muda, bukan ya? Kita pasti ada muda dalam bisnis kita, bisnis apa namanya, bisnis proses cycle kita atau mungkin dalam kehidupan kita. Muda ini dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Inggrisnya waste atau pemborosan-pemborosan. Tinggal gimana caranya itu kita eliminasi, kita kurangi atau kita reduksi pelan-pelan. Dan yang terakhir tadi kalau saya catat dari Pak Roni yang paling penting itu adalah sebagus apapun sistemnya tetap yang namanya Kaizen itu menekankan gemba gitu ya. Atau kalau bahasa kerennya itu blusukan gitu ya. Bahasa internasionalnya manajemen by walking around gitu ya. Luar biasa Pak Roni. Jadi ternyata kalau apa namanya bapak-bapak leader semua ini yang join di sini pasti leader semua melakukan blusukan atau MBW itu manajemen by walking around itu adalah sudah